Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk kita mengikuti destinasi CGP angkatan 7 di modul di 1 modul 134 dan semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman semua di materi dan melaksanakan apa yang akan kami sampaikan nantinya. Kok double suaranya ya Pak Indar? Double satu tak matikan dulu. Oke. Nah, masih double mboten Bu? Boten. Benar ya. Bentar sambil proses buka materi karena tadi laptop saya restart dulu. Sampun nggih. Oke, terima kasih Pak Fajar sudah diingatkan. Nah, terkait dengan kegiatan CGP ini yaitu calon guru penggerak di angkatan 7 Kota Salatiga. Saya sendiri selaku CGP angkatan 7, kemudian di samping saya didampingi terus oleh Bapak Denny Firianto Utomo, SPD MOR, pengajar praktik dari SMA Negeri 3 Salatiga, dan kemudian difasilitasi oleh Ibu Puji Astuti dari Wonosobo. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan budaya positif yang ada di dunia pendidikan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah itu diharapkan menjadi nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dalam konsep budaya positif itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang paradigma belajar. Dalam membangun sebuah budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol dulu terhadap murid. Share screen-nya kelihatan betul nih Bapak Ibu nggih? Boten Pak, tidak kelihatan. Saat ini kelihatan? Sampun. Ampun. Nah, kemudian kita sampai ke ini. Nah, Bapak Ibu mohon bisa mengepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih. Nah, kemudian kalau saya bilang silahkan Bapak Ibu buka genggaman tangan Bapak Ibu.
kira-kira Bapak Ibu akan mengikuti saran saya ini atau tidak? Ataukah Bapak Ibu tetap bersikukuh dengan pendiriannya, pengen tetap mengepalkan tangan Bapak Ibu? Karena di tangan Bapak Ibu ini ada satu amanah nih, satu amanah yang harus Bapak Ibu pegang. Nah, apakah Bapak Ibu tetap mengepalkan tangan atau kemudian ketika saya suruh silakan buka kepalan tangan, kemudian Bapak Ibu akan mengikuti anjuran saya untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu semuanya? Meluan juga. Ribon? Tetap mengepalkan, Pak. Tetap mengepalkan karena Bapak Ibu punya prinsip Mengepalkan. sendiri ya, punya pendapat sendiri ya. Nah, Karena kira-kira ada amanah tadi. oh, ada amanah tadi. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang dari yang ada di sini, ini ada bahwa setiap manusia punya pendirian sendiri. Dia bisa diubah oleh orang lain, tapi dia juga tidak bisa diubah oleh orang lain. Nah, monggo. Nah, ini teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan ini menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Tetapi semua ada di keyakinan Bapak Ibu sendiri. Apakah kemudian akan membuka kepalan tangan ini atau tidak? Nah, sama juga dengan murid nantinya, bahwa ketika Bapak Ibu membujuk untuk anak seperti ini, meminta anak untuk seperti ini, nah nantinya bakal dibuka atau tidak oleh si anak tersebut nanti tergantung dari anak itu sendiri karena dia punya keyakinan sendiri. Nah, dari ilustrasi itu dapat disampaikan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian berkaitan dengan yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar, mempunyai makna bahwasanya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini terkait dengan kata-kata disiplin itu sendiri terlepas dari tata tertib, tapi di sini mempunyai tujuan bahwa untuk menggali potensi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, kemudian disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nah, kemudian terkait dengan yang tadi kita sampaikan, ada kebutuhan dasar dari masing-masing peserta didik, dan tidak hanya peserta didik, tapi semua manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi masing-masing manusia menginginkan untuk bisa memenuhi 5-5-nya ini. Sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan murid, murid pun juga akan memenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, di sini ada satu contoh, monggo Bapak Ibu bisa perhatikan. Ini ada kasus satu nih. Ibu Ria, seorang guru kelas 10 di SMK, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Alvin. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Alvin, ini maaf ada salah tulis. Alvin sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Alvin melakukan itu? Ini mungkin di sini ada guru BK nih, Bu Vita, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya Bu kalau ada kasus seperti ini, Bu. Monggo bisa open mic. Oke, Pak. Kalau
dari sudut pandang kami akan memanggil Alvin terlebih dahulu dengan menggali alasan dia mengapa kok meminta bekal makan siang dari teman-temannya seperti itu. Apakah mungkin orang tuanya tidak menyediakan atau kurang, atau mungkin di rumah tidak ada yang perhatian, kondisi seperti apa di rumah. Seperti itu Pak, kami gali dulu sehingga tidak langsung mindset kami negatif kepada Alvin. Secara dia sudah meminta bekal teman-temannya yang ada di kelas. Ngoten Pak. Terima kasih Bu. Nah sekarang coba kita buka jawabannya. Pendapat yang lain, betul toh Pak? Kok perlu Ya, ini Alvan itu tuh menawi. keterbatasan waktu nih Bu. Oh, oke. Nah, sekarang kita buka, ada beberapa kemungkinan terkait dengan yang Alvin lakukan ini. Yang pertama yaitu Alvin lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang seperti yang tadi Bu kita sampaikan. Nah, di sini dia memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu survival, yaitu bertahan hidup sehingga harus makan. Kemudian yang kedua, teman Alvin jadi perhatian Alvin. Dia menginginkan bahwa teman-teman melihat dia karena mungkin dia kurang kasih sayang di rumah sehingga dia mencari kasih sayang di tempat yang lain. Jadi dia untuk memenuhi love and belonging-nya, kebutuhan kasih sayang. Okay. Kemudian yang ketiga, Alvin merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia punya power, yaitu penguasaan. Dan yang keempat, Alvin merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya selalu sama. Berarti dia mencari kebebasan. Nah, dan yang terakhir yaitu Alvin hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, ini hampir sama dengan yang ketiga tadi, yaitu dia untuk kesenangan. Nah, kemudian yang keempat berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ini yang perlu Bapak Ibu juga pahami di sini adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai motivasi eksternal dan internal. Di mana motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, misalkan ada hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ada motivasi eksternal, yaitu untuk untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Nah, kemudian berkaitan dengan ini latihan buat Bapak Ibu nih. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir pelajaran olahraga. Monggo, ini konsekuensi apa hukuman? Monggo open mic yang Hukuman. Maksudnya apa Bu Enggar? Nomor konsekuensi 2. Pak. Konsekuensi. Oke, terima kasih. Alasannya karena itu kan dia sengaja mencoret-coret meja. Jadi konsekuensinya dia harus membersihkan gitu. Oke, sekarang yang nomor 3 di situ ada Pak Jainal. Monggo Pak Jainal menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coretnya. Ini kok hukuman atau konsekuensi? Open mic, Pak. Open mic. Menurut saya itu konsekuensi, Pak. Karena alasannya? bentuk satu tanggung jawab karena dia telah mencoret-coret kertas teman yang telah dicoret-coretnya tersebut. Oh, oke. Terima kasih Pak Jainal atas pendapatnya. Yang terakhir yang nomor 4 Bu Endang, monggo bisa open mic berjemur di lapangan karena membuat gaduh di kelas. Bu Enggar enggak ada? Bu April, monggo Bu April bisa open mic.
Berjemur di lapangan karena membuat gaduh di kelas. Menikah hukuman atau konsekuensi. Tidak ada suara, Bu April. Sudah open mic ya? Oh, kok belum masuk suara? Apa di saya atau di tempat yang lain juga? Di Pak Arifin, mungkin Bu April kedengaran suaranya? Tidak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran, Bu April. Monggo atau mungkin Pak Anjar nih kok, Pak Anjar. Berjemur di lapangan karena membuat gaduh di kelas nih kok. Hukuman, Pak. Oh, hukuman. Alasannya kenapa Pak Anjar? Ya, alasannya karena dijemur. Jemur. Yeah. Jadi itu menyakiti Om. Jadi mohon maaf mungkin akibatnya bisa lebih parah. Itu Yeah. mohon, Pak. Yeah. Terima kasih Pak Anjar. Jadi Bapak Ibu gini bisa dipahami bahwa hukuman dan konsekuensi ada sedikit perbedaan walaupun mungkin hampir sama. Sama-sama misalkan di nomor 1 dan nomor 4 terkait dengan fisik. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir pelajaran olahraga. Ini kan juga fisik ya. Tetapi di sini karena kaitannya dengan pelajaran olahraga, maka itu tidak disebut sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi. Nah, sedangkan yang nomor 4, berjemur di lapangan karena membuat gaduh di kelas, itu tidak ada hubungannya. Sehingga disebutnya adalah sebagai hukuman. Dan yang nomor 2 dan 3 itu masih ada kaitannya karena nyoret-nyoret di atas meja, kemudian disuruh membersihkan, yaitu konsekuensinya. Kemudian mengganti kertas yang punya teman yang dicoret-coret juga itu adalah konsekuensinya. Nah, kemudian di sini kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ada satu kasus. Pada hari Senin, Pak Ali tidak dapat masuk sekolah. Pak Ali merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Rina menggantikan Pak Ali. Bu Rina baru 1 tahun mengajar di sekolah tersebut. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalia, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalie malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan tetap mengobrol. Nah, kira-kira posisi kontrol yang ada di Bu Rina ini kira-kira sebagai apa ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu belum belajar tentang posisi kontrol, tetapi coba Bapak Ibu bisa sampaikan kira-kira ini termasuk posisi kontrol apa nih? Bu Evita mungkin? Bu Rina ini sebagai apa? Kontrol gurunya, dia guru itu sebagai apa? Dari 5 posisi kontrol. Atau mungkin ada Pak Afan, Bu April, Bu Endang mau menyampaikan. Mungkin yang sudah belajar PMM sampai topik ke-13.
Diperlihatkan untuk posisi kontrolnya Pak, tak bacanya sebentar Pak. Oke, jadi ini memang tak simpen dulu karena pengen menggali nih sejauh mana Bapak dan Ibu untuk memahami posisi kontrol sebagai guru. Oke, karena sudah ada yang minta, maka saya buka di posisi kontrol yang ada di Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira di posisi manakah? Mungkin Bu April atau Bu Enggar. Redmi Note 8 sinten nggih? Panjar. Pak Jainal mungkin. Kira-kira Bu sinten Bu Rina ini berada di posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah mungkin Pak. Membuat rasa bersalah. Ternyata Pak Arifin sudah mempelajari dengan baik PMM-nya. Jadi memang benar bahwa di sini Bu Rina itu posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri-ciri katanya yaitu di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Jadi dia mengharapkan bahwa anak ini kemudian nantinya punya rasa bersalah. Oh ya, nanti kalau Bu Rina ditegur berarti karena saya. Nah, jadi harapannya adalah seperti itu. Jadi ada kata-kata ini, nanti ditegur. Kalau ada kata-kata itu nanti ditegur, berarti itu mengharapkan bahwa siswa merasa bersalah nantinya. Terima kasih Pak Arifin. Kita lanjutkan, di sini mungkin banyak di antara kita itu masih berada pada posisi 1, yaitu sebagai penghukum. Kira-kira kalau penghukum seperti apa, Nggih? Itu langsung menjudge. Kamu salah, hari ini kamu datang terlambat gini. Nah, itu sebagai penghukum. Segera kamu bersihkan ruang kelas misalkan. Nah, itu sebagai penghukum. Jadi tidak memberikan kesempatan untuk anak juga menyampaikan pendapatnya. Intinya dikaitkan dengan sistem sekolah. Kalau terlambat harus seperti apa. Kemudian pembuat rasa bersalah ya seperti ini tadi ada kasus sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, yaitu guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Kemudian pemantau adalah guru mengawasi perilaku murid berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, kita sebenarnya sebagai guru itu dituntut menjadi yang kelima. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi. Kita diharapkan sebagai posisi sebagai manajer saat ini. Tidak lagi menjadi penghukum. Untuk yang menjadi penghukum untuk tidak dilaksanakan lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi kita berharap bisa menjadi manajer. Nah, terkait di sini saya kembali sedikit menyampaikan bahwa pada kali ini saya juga akan menyampaikan video budaya positif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada.
agak sedikit bersabar ini Bapak Ibu. Sampun kelihatan? Miring, Pak. Ini yang sudah ada di kita yaitu literasi pagi. Ini juga budaya positif buat kita bahwa berharap anak-anak bisa belajar banyak hal terkait dengan literasi yang dilaksanakan di pagi hari. Nah, kita bisa mengontrol dari kegiatan itu. Nah, kemudian mengawali kegiatan dengan doa. Ini juga budaya positif yang perlu tetap kita laksanakan karena segala sesuatu diawali dengan doa. Kemudian ada pemanasan sebelum praktek. Nah, di sini kita juga sedang melaksanakan pembelajaran juga kepada anak bahwasanya pada saat tes rekrutmen kerja pasti ada pembelajaran ada tes untuk fisik push up sehingga kita juga membelajarkan itu dan kemudian merapikan alat dan membersihkan area kerja. Ini juga budaya-budaya positif yang ada di kami. Kemudian sholat duha bersama. Ada satu siswa yang menjadi imam dan nanti satunya sebagai yang mengawal doa. Dan kebetulan di sini imamnya bernama Imam. Ini kebetulan siswa saya di kelas karena saya wali kelasnya, ya, jadi beberapa kali diadakan sholat duha bersama pada saat jam saya. Oh, ini enggak tampil nih.
Nah, ini tadi mungkin tidak sempat terlihat di layar Bapak Ibu. Jadi ini adalah budaya positif yang ada di kami, yaitu pemanasan sebelum praktek. Ada yel-yel pagi, yel-yel membangun semangat. Kemudian ada literasi pagi. Ini tadi sempat terlewatkan. Kemudian kegiatan diawali dengan doa. Dan kemudian ada sholat duha bersama. Oke, demikian Bapak Ibu terkait dengan kemudian tadi sudah sampai pada posisi kontrol nih Bapak Ibu. Nah, sekarang pada keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini ada satu video mengenai keyakinan kelas. Oke. Jadi ini berdasarkan hasil curah pendapat dari peserta didik. Menuliskan kira-kira apa yang akan dijadikan keyakinan kelas.
Mohon maaf saya cepatkan sedikit ya. Jadi di sini oke, kembali lagi ke materi. Oke, kita lanjutkan di materi. Keyakinan kelas, ya. Tadi ada keyakinan kelas. Nah, kemudian ini di materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu mendengar ini mungkin ada istilah yang baru nih. Ada apa nih di segitiga restitusi? Yaitu segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk berbuat jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah Bapak Ibu guru bisa menyampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan Bapak Ibu bisa tidak tertarik dengan siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yaitu ada kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Maaf, batuk-batuk. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah, mohon izin untuk menyampaikan adanya video segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini video saya sendiri, pokoknya ini lakonnya baru saya ini. Sudah tampil di layar Bapak Ibu ya. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu.